Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa TPS 3R Pamogan kewalahan sampah membludak imbas pembatasan ke TPA Suung. Sementara itu pemerintah Korea Selatan keluarkan travel warning ke Bali. PHRI imbauan tingkatkan kewaspadaan. Dan pemirsa jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suung yang kini hanya menerima sampah anorganik dan residu berdampak pada meningkatnya beban pengelolaan di tingkat desa. TPS 3R Kubu Lestari Desa Pemogan Denpasar misalnya kewalahan menangani lonjakan sampah terutama organik dan sampah liar. Berdasarkan pantauan Senin 13 April 2026, beginilah aktivitas setiap hari TPS 3R Kubu Lestari menerima lebih dari 10 ton sampah, melebihi kapasitas tampung yang hanya sekitar 10 ton per hari. TPS 3R yang berdiri sejak tahun 2022 ini melibatkan sekitar 40 tenaga kerja, mulai dari petugas pilah, angkut hingga administrasi. Dari total sampah yang masuk, sekitar 3 ton sampah organik mampu diolah setiap harinya menjadi kompos. Namun meningkatnya volume sampah sejak kebijakan pembatasan ke TPA Suung membuat pengelola kewalahan.
Terlebih sebagian besar warga masih bergantung pada layanan pengelolaan swaklola sementara kesadaran pemilahan sampah belum merata. Selain mengolah sampah warga dari 17 banjar dinas dengan jumlah pelanggan sekitar 2.000 kakak. TPS 3R juga harus menangani sampah liar yang volumenya bisa mencapai 2 hingga 3 kali pengangkutan per hari. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan kesan kumuh di lingkungan sekitar. Oke, benar Pak. Kaitan dengan sampah yang masuk ke TPS, seperti yang sampaikan tadi, bukan hanya sampah dari warga saja. Nah, sampah liar terutama ini, karena satu volume sampah liar di Pemogan itu sangat lumayan besar. Paling tidak sehari itu rata-rata sampai 2 mochi. Sehari 2 mochi, kalau ini dibiarkan sampai 3 sampai seminggu, ini sudah hampir truk dia. Nah, ini yang sangat bingung kami dengan Pak Kepala Desa. Di samping itu juga, kita juga kan ada penanganan tukang sapu lingkungan. Nah, ini juga sampahnya di sini. Rata-rata per hari 1 mochi. Nah, inilah yang menjadi beban kerja kami. Nah, kaitan dengan sampah warga yang memang benar-benar sudah ke TPS ini benar-benar terpilah dengan bagus. Nah, di sini juga meringankan beban kita. Tapi yang menjadi permasalahan bagi kami di Pemogan adalah ini sampah liar ini. Sampah liar ini yang sangat krusial sekali. Nanti yang minta petunjuk kepada pimpinan dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup apa yang harus kita lakukan dengan penanganan sampah liar tersebut. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib tangani. Biar tidak kami salah terus. Memang kami berada di lingkaran salah gitu, tapi kami jangan disalahkan terus. Berikan kami solusi dan motivasi. Sementara itu hasil olahan sampah organik menjadi kompos sebagian dimanfaatkan warga yang dibagikan secara gratis guna mengurangi penumpukan. Untuk sampah anorganik dan residu tidak mengalami kendala dalam pengolahannya. Winata dan Gong Kompiang, Bali TV. Meski dalam kondisi darurat sampah, kesadaran warga Kota Denpasar dalam memilah sampah makin membaik. Kecenderungan tersebut diakui Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa pada Senin 13 April 2026 di lapangan Puputan, Badung. Wakil Wali Kota Denpasar menambahkan kecenderungan meningkatnya kesadaran warga dalam memilah sampah sebagai implementasi dari instruksi pemerintah Kota Denpasar sangat menggembirakan. Jika sebelumnya kesadaran warga hanya ada di angka 20 hingga 20%, namun per 1 April 2026 kecenderungan meningkatnya. Kesadaran warga dalam memilah sampah terus meningkat secara signifikan. Meskipun di lapangan masih ditemui sejumlah kendala seperti pembuangan sampah di tempat-tempat strategis dan pembakaran sampah, kesadaran memilah sampah warga Denpasar terus meningkat. Ini adalah perkembangan yang sangat positif karena memilah sampah adalah kunci dari mengatasi tata kelola sampah di Denpasar. Pemilahan sampah akan memudahkan dan mempercepat kerja TPS 3R dan TPST. Dan sekaligus saya ucapkan terima kasih di momen yang baik ini kepada masyarakat Kota Denpasar yang mana kami pantau selama per 1 April ini masyarakat Kota Denpasar khususnya sudah mulai bisa melakukan arahan atau instruksi yang kami berikan dari pemerintah Kota Denpasar, yaitu melakukan pemilahan sampah. Persentasenya masyarakat yang melakukan pemilahan sampah terus meningkat, sehingga dengan ini kuncinya menurut hemat kami, jika masyarakat sudah bahu-membahu melakukan pemilahan sampah, otomatis apa yang menjadi permasalahan di tata kelola sampah kita akan segera pelan-pelan kita bisa selesaikan, khususnya di TPS 3R, TPST. Nah, ini kuncinya adalah pemilahan sampah. Untuk memastikan angka kesadaran masyarakat dalam memilah sampah terus membaik, pihak Pemkot Denpasar akan segera melakukan survei untuk mengetahui data terkini kecenderungan tersebut. Riasel, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, pengelolaan sampah di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng terus diperkuat melalui sistem terpadu antara desa adat dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya di kawasan pariwisata.
Pemerintah Desa Tukadmungge menerapkan sistem ganda dalam penanganan sampah yang melibatkan desa adat dan desa dinas melalui BUMDes. Warga diwajibkan berlangganan layanan pengangkutan sampah sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kebersihan lingkungan. Penanganan sampah juga difokuskan di kawasan publik seperti Pantai Heavy yang kerap terdampak sampah kiriman terutama saat musim tertentu. Warbekal Desa Tukadmungge Kadek Surya Darmawan menjelaskan, tiap sampah anorganik seperti jerigen, kardus, dan sampah plastik akan dijual, sehingga timbulan sampah plastik di desanya tidak begitu banyak. Tiap hari kita angkut kalau nggak salah 1 truk per hari. Per hari 1 truk. Untuk di BUMDes saja, belum di desa adat. Di desa adat paling 2 kol. Kalau sampah kiriman? Pencacahan belum, karena dulu ada kelompok usaha bersama yang mengelola itu. Sampai saat ini kami ngirim proposal, tidak bisa karena dulu sudah pernah ada TPS 3R di sini. Namun sekarang masih macet, sudah kita proposalkan ke pusat. Selain itu pihaknya melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah anorganik. Warga juga diimbau untuk memilah sampah dari sumbernya guna mengurangi pencemaran lingkungan. Sebagai desa di area pesisir, ia menyebut sampah kiriman banyak yang datang dari aliran sungai yang melewati desa-desa tetangga di hulu, yakni Desa Tegalinggah dan Desa Panji Anom yang bermuara di Pantai Heavy, Desa Tukadmungge. Yasri Yuli, Bali TV. Pemerintah Korea Selatan keluarkan travel warning ke Bali. PHRI imbauan tingkatkan kewaspadaan. Kami sudah kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak alit nek kulit. Petapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali. Peringatan perjalanan ini dikeluarkan menyusul meningkatnya sejumlah kasus kejahatan yang menargetkan wisatawan asing. Dalam travel warning tersebut, otoritas Korea Selatan menyoroti berbagai kasus kriminal mulai dari pembunuhan, penculikan hingga pelecehan seksual yang dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan wisata populer seperti Jimbaran, Seminyak, dan Canggu. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PHRI Bali, Gusti Agung Rai Suryawijaya menyatakan bahwa dikeluarkannya travel warning mencerminkan adanya tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi dari pemerintah Korea Selatan terhadap keamanan warganya. Menurutnya, travel warning merupakan hal yang wajar dan justru penting sebagai bentuk imbauan agar wisatawan lebih meningkatkan kewaspadaan selama bepergian. Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir
dengan adanya peringatan tersebut, karena sifatnya lebih kepada imbauan agar wisatawan lebih berhati-hati saat berkunjung ke destinasi pariwisata. Lebih lanjut, pihaknya meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pemantauan dan pengamanan terhadap situasi Kamtibmas di Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional, sehingga wisatawan asing lebih aman dan nyaman berkunjung ke Bali. Saya mencerminkan tingkat ada kekhawatiran yang cukup tinggi ya bagi mereka. Khususnya ini kan ada banyak kasus pembunuhan, terus kemudian mayat yang dipotong-potong itu yang terjadi ini kan. Jadi makanya harus memang mereka menghimbau seperti itu agar setiap warga negara yang melakukan traveling ke Bali atau ke tempat lain supaya selalu menjaga waspada gitu artinya. Itu yang tadi. Namun kedepannya ini kita harus betul-betul menunjukkan concrete action, respon yang positif terhadap isu-isu negatif tentang kepariwisataan ini. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Bali dan juga dibantu oleh pemerintah pusat harus dilakukan. Gusti Agung Rai Suryawijaya menambahkan, hingga saat ini belum terdapat penurunan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan asal Korea Selatan ke Bali. Aktivitas penerbangan dari Korea Selatan ke Bali juga dilaporkan masih berjalan normal. Yana, Bali TV. Pasca kebijakan penutupan pembuangan sampah organik ke tempat pemrosesan akhir TPA Suung yang berlaku sejak 1 April 2026, kondisi di lapangan dilaporkan memicu kepanikan di tengah masyarakat. Berbagai persoalan muncul mulai dari pembuangan sampah sembarangan hingga praktik pembakaran sampah yang semakin marak. Wakil Ketua PHRI Bali Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan situasi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Ia menyoroti banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan jalan, bahkan memilih membakar sampah sebagai solusi instan pasca penutupan pembuangan sampah organik ke TPA Suung per 1 April 2026. Menurutnya kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga mengganggu citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Jika tidak segera ditangani secara serius, persoalan sampah dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata. Ia menegaskan, Bali selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata terbaik di dunia yang mengedepankan keindahan alam dan budaya. Namun persoalan sampah yang tidak terkendali dapat merusak daya tarik tersebut. Dan bahkan banyak masyarakat juga membuang sampah sampai ke sungai atau di jalan, dan ada juga yang dibakar. Ini sungguh sangat memprihatinkan situasi dan kondisi di daerah kita di Bali, karena LBL Bali ini adalah daerah tujuan pariwisata dunia dan menjadi the best tourism destination island in the world. Itu kita nomor 1 di tahun 2026 ini. Jadi begitu ada penutupan sampai tanggal 31 Maret dan 1 April sudah tidak boleh melakukan itu, memang sedikit kalang kabut ya saya lihat ya. Dari masyarakat sendiri sampai seminggu sampai 2 minggu belum terkolek sampah-sampah itu. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur, termasuk memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis sumber dan menyediakan solusi konkret agar masyarakat tidak lagi membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Yana, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terus mengintensifkan penanganan sampah dengan pendekatan persuasif. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi fokus utama seiring diberlakukannya kebijakan penutupan TPA Suung untuk sampah organik sejak 1 April 2026. Pelaksana tugas Kepala DLHK Badung Imade Agus Aryawan ditemui usai rapat kerja bersama Komisi 2 DPRD Badung di ruang rapat Gosana 2 Senin siang menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Sejak 1 April tidak diperbolehkan lagi sampah organik masuk ke TPA Suung, baik yang diangkut armada DLHK maupun jasa angkut swasta.
Sampah yang diperbolehkan hanya residu dan anorganik dengan kandungan organik 0%. Sebelum kebijakan ini diterapkan, sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2025. Bahkan, menjelang penetapan, edukasi diperkuat selama 2 bulan terakhir dengan melibatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Badung. Edukasi juga menyasar pelaku usaha termasuk sektor hotel, restoran, dan kafe atau HORECA, pasar, serta jasa angkut sampah swasta. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan masyarakat dan pelaku usaha yang belum melakukan pemilahan sampah. Bahkan sebagian sampah yang belum terpilah masih diterima oleh pihak swasta yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Kini Pemkab Badung semakin fokus menyasar sektor HORECA yang menjadi penyumbang sampah organik terbesar kedua setelah rumah tangga. Pelaku usaha diwajibkan memiliki fasilitas pemilahan, melakukan pemilahan, serta mengolah sampah organik baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga hingga menjadi kompos atau produk lain. Pendekatan persuasif tetap diutamakan, namun jika pelanggaran terus terjadi, pemerintah akan mengambil langkah tegas melalui sanksi administratif hingga penindakan hukum bahkan dalam waktu dekat. Sejumlah pelanggaran dikabarkan akan diproses melalui tindak pidana ringan oleh tim justisi. Selain itu, DLHK juga terus melakukan pengawasan terhadap praktik pembakaran sampah dan munculnya tempat pembuangan sementara ilegal di sejumlah titik. Kami tetap melakukan pengawasan dan juga termasuk memburu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara membakar atau membuat TPS model seolah-olah seperti TPS liar gitu ya. Tetap kami memburu, mengedukasi. Jadi sekali lagi untuk maklum, bukan kami dalam arti harus represif, ya tetap persuasif dulu. Oleh sebab itu dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Mohonlah masyarakat ikut berpartisipasi, memilah sampahnya, jangan membuang sampah di tempat-tempat sembarangan. Karena beban kami di TPST Menguitani maupun Padang Sani, termasuk tenaga kebersihan kita ini sudah kita maksimalkan. Dengan cara berkontribusi memilah saja ini sudah cukup membantu dan meringankan. Sehingga penerapan sanksi ini sebenarnya itu bagian dari pengendalian. Itu bisa kita minimize. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memilah sampah dari sumbernya. Upaya sederhana ini dinilai sangat membantu mengurangi beban pengolahan di TPST Menguitani dan fasilitas lainnya, sekaligus menekan potensi penerapan sanksi. Dengan kolaborasi semua pihak diharapkan pengolahan sampah di Badung dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi tindak kekerasan oleh anak akademisi sorot lingkungan dan pengawasan digital. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban menjadi perhatian serius di Bali. Faktor lingkungan dan lemahnya pengawasan khususnya dalam penggunaan teknologi digital dinilai menjadi pemicu utama yang perlu segera ditangani. Regulasi dari pemerintah untuk pembatasan. Fenomena tindak kekerasan yang dilakukan anak-anak kini tak bisa lagi diabaikan. Ditemui di sela kegiatan KKBM Fakultas Hukum Universitas Warmadewa di Desa Kuum Marga, akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Nimade Jaya Senastri menegaskan bahwa peningkatan kasus ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan akses yang memudahkan terjadinya kejahatan. Menurutnya, lingkungan tempat anak tumbuh, termasuk teman bergaul, memiliki peran besar dalam membentuk perilaku. Selain itu, kemajuan teknologi dan kemudahan akses media sosial tanpa pengawasan ketat menjadi celah yang berpotensi menjerumuskan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Regulasi pemerintah terkait pembatasan akses media sosial bagi anak dinilai sudah tepat. Namun pengawasan dari orang tua dan masyarakat tetap menjadi kunci utama. Penyebabnya, anak-anak dengan keterbatasan pengetahuan belum sepenuhnya memahami risiko dari aktivitas yang mereka lakukan di dunia digital. Anak-anak itu bisa mengakses media sosial, itu suatu langkah yang saya kira perlu mendapatkan pengawasan yang ketat sehingga anak-anak itu dengan keterbatasan pengetahuan mereka itu tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu berpotensi menimbulkan kerugian untuk orang lain atau bahkan dia nanti bisa menjadi korban dari apa yang mereka lakukan melalui teknologi yang secara tidak langsung itu mereka tidak tahu kelemahan dari teknologi itu sendiri. Saya kira kejahatan baik anak-anak baik sebagai pelaku dan korban itu tentu menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat di Bali itu sudah termasuk banyak kasus ya di Bali sehingga harus diperhatikan. Kalau menurut pandangan saya itu yang tertinggi yang harus dipikirkan itu dari lingkungan sekitar, dengan siapa anak-anak itu bergaul, kemudian kemudahan apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan atau kita berikan sebagai orang tua dan lingkungan sekitar sehingga itu menjadi preventif lah, di mana mereka menyadari bahwa di zaman sekarang itu hal-hal yang kejahatan itu bisa terjadi untuk dirinya sendiri atau bahkan dia bisa menjadi korban dari kejahatan yang berbasis teknologi sekarang yang marak terhadap anak-anak. Lebih lanjut dijelaskan, dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang terlibat tindak pidana tetap mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan hukuman. Anak sebagai pelaku tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa karena secara hukum dianggap belum matang. Proses peradilan pun dilakukan secara khusus, termasuk kemungkinan dikembalikan kepada orang tua atau menjalani pembinaan di lembaga tertentu. Pendekatan ini bertujuan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan berulang sekaligus mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar. Mengingat masa depan mereka masih panjang. Masih maraknya kasus kekerasan oleh anak di Bali menjadi pengingat pentingnya peran orang tua, lingkungan, dan pengawasan teknologi. Sinergi seluruh pihak diharapkan mampu melindungi anak dan menekan angka kejahatan sejak dini. Indrawan, Bali TV. Pembelajaran berbasis digital seperti penggunaan video edukatif dan kuis dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pada anak. Untuk mengoptimalkan metode tersebut diperlukan pendampingan orang tua dalam pemanfaatan teknologi sehingga hasil pembelajaran dapat berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. Digital memang menawarkan kemudahan dan daya tarik tersendiri bagi anak. Namun bagi anak di tingkat sekolah dasar masih membutuhkan arahan sehingga anak memahami materi yang disampaikan. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting, mulai dari mengawasi penggunaan gawai hingga memastikan anak fokus pada tujuan belajar. Kepala SD Saraswati 1 Denpasar, Igusti Ayu Dwi Marheni menilai keterlibatan orang tua mampu mempercepat perkembangan komunikasi belajar pada anak. Pendampingan orang tua juga membantu menciptakan komunikasi yang baik antara rumah dan sekolah. Orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar anak secara langsung sekaligus berkoordinasi dengan guru jika ditemukan kendala dalam proses pembelajaran. Ia menegaskan diperlukan sinergi antara sekolah dan orang tua melalui sosialisasi maupun pendampingan agar pembelajaran berbasis digital dapat berjalan efektif. Tentunya ya menjalin komunikasi.
kami sudah menyampaikan kepada orang tua di awal pada saat masa MPLS itu. Jadi kami melakukan pertemuan juga dengan orang tua untuk menyampaikan visi misi sekolah dan segala hal yang berkaitan dengan di sekolah. Nah, disitulah kami sampaikan bahwa kami mohon juga bantuan dari pihak orang tua di rumah, karena di sekolah anak-anak hanya berada maksimal 8 jam. Selebihnya itu adalah belajarnya di rumah dengan orang tua. Jadi di sana kami minta orang tua untuk kirim sarang-sarang berkomunikasi, membersamai anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas, dan astungkara orang tua juga menyambut apa yang kami sampaikan pada saat pertemuan tersebut. Pemanfaatan teknologi menjadi alat bantu belajar dan sarana untuk membangun kebiasaan belajar yang positif sejak dini. Untuk itu, pendampingan orang tua sangat penting dalam memastikan peningkatan kemampuan belajar anak di era digital. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemanfaatan video edukatif dan kuis digital menjadi salah satu cara dalam membantu meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung anak sekolah dasar. Metode pembelajaran ini dinilai mampu menarik minat belajar sekaligus mempermudah pemahaman siswa di era digital saat ini. Video edukatif dan kuis digital menjadi metode alternatif pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Video edukatif membantu anak memahami materi melalui visual dan audio yang mudah dicerna. Sementara kuis digital mendorong partisipasi aktif dan melatih daya ingat siswa secara menyenangkan. Kepala SD Saraswati 1 Denpasar, I Gusti Ayu Dwi Marheni mengatakan, pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan fokus dan minat belajar siswa. Ia menjelaskan siswa yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam calistung perlahan menunjukkan perkembangan setelah pembelajaran dikombinasikan dengan media digital. Selain itu, penggunaan kuis digital juga memudahkan guru dalam mengevaluasi kemampuan siswa secara cepat dan akurat. Hasil evaluasi dapat langsung diketahui sehingga guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Meski demikian, ia menekankan penerapan metode ini tetap memerlukan pendampingan dari guru dan dukungan orang tua. Yang pertama, upaya yang kami lakukan utamanya di SD Saraswati 1 Denpasar itu pastinya menjalin komunikasi dulu dengan orang tua. Di awal, terutamanya ini kan untuk kelas 1 ya, kalau calistung itu bermasalahnya. Di awal tidak boleh kan ada tes calistung itu sendiri. Nah, bagaimana kami pihak sekolah mengupayakan? Yang pertamanya pasti dilakukan pada saat masa MPLS itu dilakukan tes diagnosis juga terkait dengan literasi, numerasi, dan yang lain-lainnya. Nah, dari sana kita mengetahui bahwa mungkin beberapa anak ada yang ternyata masih kesulitan dengan calistung. Nah, sehingga kami bangun komunikasi dengan orang tua. Kemudian setelah itu sekolah untuk saat ini sudah membuat sebuah program, yaitu program batu kalau kami di sini istilahnya. Jadi baca tulis. Jadi anak-anak yang mungkin kesulitan untuk baca tulis dan hitungnya, kami arahkan untuk mengikuti program di luar jam pelajaran sekolah. Itu dilaksanakan dalam seminggu 3 kali pertemuan. Jadi anak-anak dites dulu berdasarkan kesulitan anak-anak, apakah itu ada di menulis, di membaca, ataupun di berhitung. Nah, dari sana kami mengupayakan dan sampai sejauh ini hasilnya nyata terlihat anak-anak sudah mulai bisa untuk lancar dalam membaca, berhitung. Kemudian selain itu juga tentunya dalam proses pembelajaran di kelas kami menggunakan digitalisasi. Jadi proses dalam pembelajaran itu juga menggabungkan dengan penggunaan video-video interaktif, kemudian kuis-kuis digital. Itu anak-anak kan sangat menarik sekali bagi mereka. Seperti itu sih kalau upaya-upaya yang kami lakukan, dan astungkara sangat efektif sekali dan sangat optimal sekali, hasilnya juga maksimal, dan juga orang tua sangat menyambut dengan antusias. Kadang-kadang gurunya membuat sendiri nih Kak, seperti misalnya kuisis. Jadi gurunya kan ada platform itu, jadi kemudian gurunya yang merancang disesuaikan dengan materi pelajaran pastinya yang ada di kelas. Ia menegaskan dengan pemanfaatan yang tepat, video edukatif dan kuis digital dinilai mampu menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran calistung di sekolah dasar sekaligus menjawab tantangan pendidikan di era digital. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa seputar Bali masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Ploumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Ploumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Ploumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke saringan bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu ini ya? nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Ploumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Ploumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Dua Ini bar dua. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Ploumai Eco. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, karya ngusabe kedase Pura Ulun Danu Batur Saka 1948 tahun 2026 selesai. Upacara penyindaban dilaksanakan pada Redite Wage Wuku Landep tanggal 12 April 2026. Upacara penyindaban diawali dengan bakti peperanian sekitar pukul 13.00 WITA. Selanjutnya dilaksanakan upacara nuak bagio plekerti dan ngeluhur. Bakti peperanian merupakan rangkaian karya ngusaba kedase yang memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kehadapan Ida Betara Betari, Sakti Batur atas segala anugerahnya selama setahun, khususnya dalam merayakan ngusaba kedase. Pengemong Pura Ulun Danu Batur, Jero Gede Kanginan Duuran Batur dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut ikut serta bersinergi melalui ayah-ayahan maupun sumbangsih lainnya untuk menyukseskan pelaksanaan upacara karya ngusaba kedasa ini.
Harapannya, atas segala ayah-ayah dan sumbangsih semua pihak, Ido Betara Betari selalu memberikan anugerah, kerahyuan, kerajangan, dan tuntunan kepada seluruh umat. Lebih lanjut, Juru Gede Kanginan Duuran Batur menyampaikan bahwa ada 2 ritual penting dalam bakti peperanian ini, yaitu baris perang-perangan dan matiti suara. Baris perang-perangan filosofinya adalah bentuk pesan untuk umat agar senantiasa semangat berperang dalam menjalani kehidupan. Berperang di sini bermakna memerangi nasib buruk atau mengubah nasib untuk menjadi lebih baik dengan giat bekerja, memerangi hama penyakit dan bertahan pada segala kondisi yang mungkin terjadi. Karenanya disimbolkan dengan baris jojoran dan baris gede. Baris jojoran itu representasi dari angkatan muda, sedangkan baris gede sebagai representasi angkatan utama, angkatan tua. Ritual matiti suara juga kurang lebih memiliki filosofi, makna yang sama serta syarat dengan pesan. Juru Gede Batur mengatakan makna ritual ini mirip dengan baris perang-perangan. Ido Betara Betari mengingatkan kepada umatnya agar selalu semangat untuk bekerja, mencari penghidupan dan semangat dalam segala hal. Dalam bakti peperanian juga disampaikan terkait laporan keuangan atau pemasukan dan pengeluaran selama pelaksanaan Ngusaba Kedasa ini. Pemasukan bersumber dari punio maupun sesari dari Kramo Desa Adat Batur atau urunan Kramo Pengayah dan aturan Canangsari, Kramo Batun Sendi dan Pasihan, punio Pemedak, bantuan karya Ngusaba Kedasa dari pemerintah Provinsi Bali, serta kabupaten kota seluruh Bali dan punia-punia lainnya. Setelah bakti peperanian, rangkaian penyenaban karya Ngusaba Kedasa akan dilanjutkan dengan nuak Bagya Pulakerti, Beralina Sampian, Mendem Bagya Pulakerti, serta bakti petingkap dan ngeluur Ido Betara Betari. Bagi umat yang akan pendak tangkil setelah penyenaban ini, Pura Batur masih melayani sampai pelaksanaan Ido Betara turun kabeh di Pura Besakeh berakhir. Seperti jadwal yang telah ditetapkan, pada Buda Paing Landap tanggal 15 April 2026, Desa Adat Batur akan melaksanakan ritual lunga ke Pura Dalem Balingkang, sedangkan pada Urespati Pon Landap 16 April 2026 dilaksanakan Bakti Patetami. Humas Batur melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya dengan peningkatan bedah rumah rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam keterangannya mengatakan bahwa pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya dengan peningkatan bedah rumah rakyat. Marwarar menambahkan akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 rumah untuk direnovasi secara menyeluruh. Dalam rapat tersebut, menurut Marwarar, Presiden turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik BUMN termasuk sektor perkereta-apian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat. Untuk perumahan rakyat, satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana
fokus di kota-kota, ya bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini, kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni. Ya, kemarin di Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan. Lebih lanjut, Marwarar menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan ini nantinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung. Menurutnya pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut. Dari Jakarta, Julius Wahta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan 3 tahapan sakral dalam ritual tarian Sangyang Bojong. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, Nyai Bengongen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya ini makata lo. Awaknya ini makata. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang wakenya, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya pemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ini ada besar-besar dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi tinggal nane ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, beseger beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya berseger kakak lain Nyai. Beli. Baik.
Pemirsa, pementasan tarian Sanghyang Bojog tidak sekedar pertunjukan seni, melainkan sebuah ritual sakral yang memiliki tahapan-tahapan penting. Hal ini diungkapkan Juru Mangku Gede Wayan Budiana selaku Juru Mangku Desa Bubug sekaligus penasehat Seke Santi Krama. Menurutnya setiap pementasan Sanghyang Bojog diawali dengan tahapan pertama yang disebut Upetiti. Tahapan ini merupakan proses pendudusan atau penyucian untuk nedunang atau menurunkan Sanghyang Taksu. Taksu ini diyakini sebagai energi spiritual suci yang nantinya akan merasuki penari sehingga tarian dapat berjalan dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Selanjutnya tahapan kedua disebut Stiti. Pada tahap ini penari mulai menarikan Sanghyang Bojog yang diiringi dengan gending atau lantunan lagu sakral. Gending tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengiring, tetapi juga mengandung makna serta vibrasi kuat yang berperan menghidupkan sekaligus memelihara keberadaan taksu dalam diri penari selama pementasan berlangsung. Tahapan terakhir adalah perlina, yakni proses ngantukan atau memohon kepada ide Sanghyang Paramekawi agar taksu yang telah merasuki penari dapat kembali keluar. Hal ini penting dilakukan agar energi spiritual tersebut tidak menetap dalam tubuh penari setelah pementasan selesai. Pesan-pesan spiritual sani preside ke ambil saking pementasan niki utamanipun satu niki ka pertama sejroning pementasan pastike sampun pacang ngemargiang kontak secara gaib. Secara gaib nih, berarti niki wenten hubungan nis kali. Samne kaping kali selanturipun niki didat kali ide betare utawi Sanghyang Taksu nedunin niriki ring genah pementasan pastike sampun pacang ngemargiang wastani nyomi alam membersihkan aura-aura negatif sane wenten ring sekitar genah punike. Sane kaping 3 niki pinake penolak bala. Bukti sampun akeh baning sarana-sarana sane dados keanggen ring piranti sesolah nike dados anggen sarana minakadi penujang karang nggih ngelungsur tirte miwas sane siosan. Sane selanturipun niki disebut juga kenten kabosang istilahnya penyucian atau status pensucian. Tapi ngawit nakadi yang bawsa kadi ke dua ning ngawit saking pertama sedurung pentas penari juru kidung miwasane siosan wajib mensucikan diri. Selanturipun isusan niki tujuan terakhir adalah untuk mencapai kesempurnaan, kebersamaan dengan pikiran suci, pikiran hening, niki pacang mangguhang iraga sarang sami nemuhang kerahayuan, side iraga guyub sarang sami, mesawitre, mesemeton, punike taler ring kekeluargaan, naler ring masyarakat. Maka tujuanipun wantah nyikiang manah kayun. Lebih lanjut, Juru Mangku Gede Wayan Budiana juga menjelaskan adanya sejumlah pantangan dan tantangan yang kerap dihadapi dalam pementasan. Salah satunya terjadi ketika penari Sanghyang Bojog sudah dalam kondisi lelah atau lesu, namun taksu belum berkenan keluar. Kondisi ini membuat pementasan harus tetap berlangsung, bahkan gending atau lagu pengiring terpaksa diulang-ulang hingga proses pralina dapat berjalan dengan sempurna. Ia juga menambahkan bahwa dalam setiap pementasan, gangguan baik secara skala maupun niskala hampir pasti selalu ada. Oleh karena itu, kesiapan spiritual, kekompakan seke, dan kesungguhan dalam menjalankan setiap tahapan ritual menjadi kunci utama agar pementasan Sanghyang Bojog dapat berjalan lancar dan tetap sakral. Hendra dan Edi, Bali TV. Dalam rangka memperingati Hari Suci Nyepi, Panitia Nyepi Nasional tahun 2026 menggelar Saka Yoga Festival di lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Niluh Puspa berharap Saka Yoga Festival bisa menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan berbasis kebugaran atau wellness dan spiritualitas.
Dalam rangka memperingati Hari Suci Nyepi, Panitia Nyepi Nasional tahun 2026 menggelar kegiatan Saka Yoga Festival yang berlokasi di lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta. Kegiatan Saka Yoga dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa. Ribuan umat Hindu dari wilayah Jabodetabek sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Nilo berharap acara Saka Yoga Festival bisa menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan berbasis kebugaran atau wellness dan spiritualitas. Wamenpar menegaskan pengembangan wellness tourism merupakan salah satu arah strategis dalam transformasi pariwisata nasional menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Indonesia punya potensi besar dalam menghadirkan daya tarik wisata berbasis kesehatan dan spiritualitas yang didukung kekayaan budaya serta kearifan lokal yang beragam. Nilo kembali mengatakan salah satu pengakuan internasional terhadap potensi tersebut terlihat dari paket wisata Astungkara Wellness di Bali yang dinobatkan sebagai Best of the World Readers' Choice 2026 kategori wellness oleh National Geographic. Kementerian Pariwisata, Spiritual Tourism, dan Wellness Tourism ini menjadi bagian dari penguatan program pariwisata berkualitas di Indonesia. Dan acara hari ini tentu kembali memperkuat posisi Indonesia dan meneguhkan bahwa Indonesia adalah memang destinasi wellness dan juga destinasi spiritual bagi wisatawan mancanegara. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit saja berbagi bahwa di tahun 2025 yang lalu salah satu paket wisata wellness yang ada di Bali yaitu Astungkara Wellness ini dinobatkan sebagai Best of the World Readers' Choice 2026 kategori wellness oleh National Geographic. Ini Astungkara Wellness tentu semakin memperkuat bahwa yoga dan wellness spiritualitas kekuatannya ada di Bali, ada di Indonesia. Dan saya terima kasih kepada panitia karena Saka Yoga Festival ini merupakan salah satu langkah dan salah satu cara untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wellness dan juga spiritual tourism. Sementara itu, Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatenaya mengatakan, yoga adalah latihan holistik yang menyatukan tubuh, pikiran, dan nafas untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Manfaat utamanya meliputi peningkatan fleksibilitas dan kekuatan otot, pengurangan stres, serta kesehatan jantung yang lebih baik. Saka Yoga yang ke-8. Tema Hari Suci Nyepi kita Wasudewam Kutumbaka. Satu bumi, satu langit, satu umat manusia, satu keluarga, satu udara yang kita hirup. Hari ini kita yoga. Kita ingat mensana and corpore sano. Badan sehat, jiwanya juga jadi baik dan spiritualnya juga lancar. Selalu ingat Tuhan, God bless with us. Tuhan bersama kita. Kita ingat yoga adalah penguatan badan kita, nafas kita, dan jiwa kita. Satukan ini, mari kita ingat catur yoga, karma yoga, the best, satukan terbaik, bakti yoga. Dari Jakarta, Julius Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Puryawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.